Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Saudara pendengar, kemudian Asidik FM Purwakarta Jawa Barat dan juga 9 radio jaringan lainnya, Jembatan Cikau atau Sasak Besi betul ya, ejaannya ya. Iya. Nah, saat ini dalam proses perbaikan ya, Seperti apa informasi selengkapnya, pendengar? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ibda Kadek Ayu Vika Permata CSTRK ini ya, selaku Kaurbinob Satlantas Polres Purwakarta. Nah, pendengar, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kita semuanya. Pendengar, selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, selamat pagi Ibu Kadek. Bisakah mendengar suara kami? Oh iya, Ya, alhamdulillah. Bisa mendengarkan suara kami ya? Agak terkendala koneksi ya. Ibu Kadek, kabar baik dan sehat pagi hari ini? Luar biasa kabar, Pak. Wah ya, luar biasa. Posisi di mana ini? Kalau dari backgroundnya saya nggak tahu di mana ini. Background bisa Kalau disetting. ini lagi di ruangan, Pak. Oh, di ruang ya, di kantor ya? Ya. Ya betul. Oh iya. Ini Sabtu, wah tidak libur ini. Baik. Ya, Ibu Kadek, ini kaitannya dengan jembatan Cikau ini yang saat ini dibangun ini, bisa disampaikan ke pendengar semuanya ini, Ibu. Ini disiarkan di Asidik FM Purwakarta juga, Ibu, dan juga seluruh radio jaringan kami, Ibu, termasuk di Solo saat ini, Ibu. Ini jembatan Cikau ini menghubungkan ke daerah mana saja ini, Ibu? Baik, terima kasih ya Pak. Untuk jembatan Cikau sendiri menghubungkan kalau Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung, karena dari arah Jatiluhur keluar tol, kemudian kita bisa langsung bertemu dengan jembatan Sasak Besi ini yang langsung menghubungkan dengan Kabupaten Purwakarta. Gitu Pak. Oh gitu, berarti ini termasuk apa ya, menghubungkan antar kabupaten berarti ya? Betul. Gitu. Nah, kemudian di jembatan ini apakah juga menjadi jalur penting ini, Bu, ya, untuk menuju ke layanan publik, semisal ada sekolah, kemudian rumah sakit, pasar dan lainnya ini, Bu? Betul sekali Pak, karena jembatan Cikau ini kalau dari arah Jatiluhur atau yang lebih dikenal gerbang tol Jatiluhur, itu menghubungkan dari Jakarta juga bisa, dari Bandung juga bisa, kemudian ke Purwakartanya, pusat kota Purwakartanya, di mana ada rumah sakit umum daerah, yaitu rumah sakit umum Bayu Asih, kemudian ada kantor dari Forkompimda, dan juga semua sekolah dan juga masyarakat yang ada di Purwakarta, menghubungkan antara luar atau dari daerah Bandung atau Jakarta ke kotanya Purwakarta. Demikian ya Pak. Jadi sangat strategis ya. Sangat strategis. Betul sekali. Ya, apa namanya ya? Renovasi ya, ataupun perbaikan ini fokusnya seperti apa? Karena kondisi atau bagaimana, Ibu? Ya, betul sekali. Jadi perlu kita ketahui kalau jembatan Sasak Besi ini ada 2 jalur kanan dan kiri. Jadi ada 2 jembatan yang dibagi menjadi 2, di mana yang untuk perbaikan saat ini adalah yang sebelah kiri, yang jika dihitung sudah memiliki sedikit risiko jika tidak ada perbaikan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, dari pemerintah langsung melakukan renovasi, demikian Bapak. Yang untuk dari sebelah kiri ke arah Patung Bima. Gitu. Jadi ini termasuk ini ya, jalur nasional atau jalur provinsi? Jalur nasional berarti ya, memang. Iya. Itu adalah jalan nasional. Maka dari itu untuk pengerjaannya langsung dihandle oleh pemerintah pusat. Sementara untuk jalur yang dilewati ini apakah sistem buka tutup? Ini kan di sisi kiri saja, di sisi kanan kan tidak begitu ya. Nah, ini bagaimana untuk arus lalu lintasnya, Ibu? Kami dari jajaran Polres Purwakarta, khususnya Satuan Lalu Lintas, melakukan rekayasa lalin, yaitu menggunakan
yang di sebelah kanannya Pak. Jadi jembatan kita yang sebelah kanannya kita gunakan 2 arus yang semulanya hanya dari dari kota Purwakarta saja, kemudian kita lakukan rekayasa jadi bisa dari arah tol ataupun dari arah kota bisa melalui dari 2 jembatan tersebut. Jika seandainya keadaan kredit, sebelumnya kita juga sudah berikan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari jalur ini. Yang dari keluar dari tol Sadang, betul dari tol jadi bisa mengalihkan arus, bisa mengalih jalur alternatif sendiri. Oh gitu. Ya baik, biasanya seperti itu juga ya. Kemudian pembangunan ini dimulai sejak kapan? Kira-kira sampai kapan ya, Ibu Kadek? Ibu Kadek. Halo, bisa? Sebelum pelaksanaan pembangunan sudah melakukan pertemuan dengan pihak yang mengambil alih ataupun pihak yang mengambil untuk di awal Agustus, kemudian berakhirnya 2-3. Ya, bisa diulangi Ibu sedikit. Sampai kapan tadi Ibu? Sampai awal Agustus sampai Februari 2023. Oh, Februari 2023. Oh, iya, oh iya. cukup lama juga Cukup berarti. lama berarti ya. 8 bulan. Jadi memang jembatan yang dibangun ini memang ini ya dihancurkan kemudian dibangun ulang gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi dihancurkan total dari pengampu proyeknya. Makanya dari itu kita harus benar-benar mensterilkan dari jembatan sebelah kiri. Jadi benar-benar bisa dilewati. Oh gitu. Oleh apapun. Jadi karena dibangun ulang gitu. Ya berarti memang dibangun ulang ya dari nol lagi begitu ya untuk jembatannya itu. Kemudian ini Ibu, pantauan dari teman-teman tugas Satlantas Purwakarta ini apakah juga menjangkau 24 jam atau memang ada semacam pantauan terus begitu atau bagaimana nih Ibu untuk pembangunan jembatan ini? Untuk pembangunan jembatan ini sendiri karena kita memiliki pos polisi terdekat yang berada di depan pintu keluar tol Jatiluhur, yaitu pos polisi A. Jadi pemantauannya bisa 24 jam. Gitu. Itu tidak standby untuk polisi di sana, tetapi untuk kondisi arus lalu bisa dipantau dari pos 5. Ya. Jadi memang kebetulan dengan dekatnya pos ini juga sedikit membantu begitu ya untuk barangkali ketika terjadi kemacetan ini bisa langsung aksi begitu ya untuk memberikan solusi, mengurai kemacetan nih Ibu ya. Ya agak sedikit terkendala koneksi. Ya. Ibu Kadek semoga masih bisa menyimak suara kami. Halo Ibu Kadek. Kemudian Ibu Kadek. Ya. Ibu Kadek, kemudian untuk setiap jam berapa saja biasanya ini terjadi kemacetan gitu? Karena kan ini termasuk jalur nasional begitu ya. Apakah selalu terjadi kemacetan atau memang pada saat jam-jam tertentu ini Ibu Kadek? Iya betul Pak. Setiap jam berapa ini Ibu terjadi kemacetannya atau memang selalu ya karena memang jalur nasional ini ramai sekali tentunya gitu. Untuk kemacetan biasanya untuk macet bisa kita katakan tidak macet, mungkin sedikit padat di jalur gitu ya. Ya betul, sedikit padat di jam-jam karyawan kan di sana kan ada pabrik, karyawan pabrik untuk pulang pergi seperti itu. Jadi agak sedikit padat. Oh begitu. Jadi petugas pun standby untuk mengurai kemacetan ini ya pada saat jam-jam tertentu itu ya, siap berangkat dan pulang kerja begitu atau sekolah ini ya berarti. Ya, kemudian sejauh ini Ibu Kadek apakah sudah ada pelanggaran lalu lintas misalkan begitu ya? Kemudian apakah
sudah ada semacam edukasi ini untuk Bapak Ibu kepada masyarakat begitu tentang adanya pembangunan jembatan ini, Ibu? Terkait pelanggaran lalu lintas, pada saat yang kita fokuskan di jembatan itu untuk saat ini paling tidak penggunaan helm seperti itu Pak, karena di sana juga sedikit agak menjorok ke perbatasan mungkin seperti itu, dan untuk arus lalin dari arus lalinnya juga tidak, menurut saya tidak ada kepadatan. Tidak. Kemudian untuk pertanyaan keduanya apa ya Pak? Yang kedua tentang barangkali edukasi ya para pengguna jalan ya, para pengguna jalan yang memang melintas di situ ini, harap bersabar sedikit gitu lah atau bagaimana? Untuk edukasi juga sebelum terjadinya proyek ini kita sudah mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui jaringan radio yang ada di Purwakarta. Kemudian kita juga membuat banner-banner terkait dengan akan adanya perbaikan jembatan, seperti kita taruh di Sadang, tol Sadang, kemudian di tol Jatiluhur, di arah Bundar, di Jatiluhur juga. Ya, termasuk ini ya, barangkali untuk kendaraan-kendaraan besar yang memang lewat jalur itu. Ini sudah ada himbauan juga ya untuk memilih jalur yang lain atau langsung masuk tol begitu ya? Ya. Atau setiap harinya memang ini akses dilalui? Jika ada kendaraan yang ya. Jadi memang jalan ini atau jembatan ini setiap harinya memang dilalui oleh berbagai macam kendaraan hingga tronton atau atau bagaimana Ibu? Itu ya. Halo Ibu? Ya, agak terkendala koneksi kita pagi hari ini. Ya. Ibu Kadek masih menyimak. Mungkin himbauan dari Satlantas apa Ibu ya, utamanya bagi pengendara lalu lintas sekitar jembatan Cikau Sasak Besi, atau umumnya juga buat kita semuanya di bulan-bulan akhir tahun 2022 ini, Ibu, terkait cuaca dan kondisi. Baik, himbauan kami dari Satlantas Polres Purwakarta tentu saja terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Masyarakat Purwakarta diharapkan bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, dan sekarang sudah untuk di Purwakarta sendiri pada sore hari sudah mulai hujan, jadi untuk para pengendara roda 2 agar dipersiapkan untuk jas mantelnya agar tidak kesulitan pada saat nanti di jalan, dan juga tetap utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Jangan lakukan pelanggaran karena kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran dari pengendara tersebut. Betul sekali. Betul sekali. Baik. Terima kasih nih Ibu Kadek informasinya ya, semoga bermanfaat dan juga ini ya memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah Purwakarta ini ya, atau saudara kita yang sering melewati jalur itu begitu. Ya, kami siap untuk menjembatani kepada pendengar di Purwakarta dan seluruh Indonesia jika nanti ada banyak informasi sosialisasi kembali dari Satlantas Ibu ya, dari Polres Purwakarta tentunya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, baik. Kabar pekan ini. Informasi dari jembatan Cikau Sasak Besi Kabupaten Purwakarta Jawa Barat sudah kita sajikan bersama Ibda Kadek Ayu Vika Permata CSTRK ya. Petugas dari Satlantas Polres Purwakarta tentunya. Untuk Anda pendengar di sekitar jembatan Cikau tentunya sudah bisa menyesuaikan karena ini cukup lama ini. Agustus
September, Oktober, November, Desember, sekitar 5 Februari sampai Februari. Ya. Oh iya, Januari 7 bulan, sekitar 7 bulan, setengah tahun lebih ya. Agar nanti mengkondisikan dan mulai menata arus lalu lintasnya yang biasa menggunakan akses itu. Jembatan Jadi Cikau ya. bisa memilih jalur yang lain ya, tentu yang bisa mempercepat perjalanan Anda tentu. Harapannya tentunya setelah dibangunnya jembatan adalah arus akan lebih lancar, arus akan lebih jembatan lebih luas sehingga tidak menambah kemacetan, namun akan bisa memberikan solusi bagi arus di jembatan Cikau gitu. Dan tentu kan juga tidak mengkhawatirkan lagi karena kondisi bangunan jembatan yang ini kan sudah kuat begitu, tidak mengkhawatirkan lagi.